berfirman dalam surat Al-Balad, "Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah." Hidup memang penuh dengan perjuangan. Namun ingat, kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Allah sudah memberikan kita mata, lidah, akal, dan petunjuk. Allah telah menunjukkan dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Jalan menuju surga itu bukan jalan datar, melainkan jalan mendaki dan sukar. Kita harus ikhlas dalam memberi makan pada hari terjadi kelaparan, menyayangi anak yatim yang memiliki hubungan kerabatan, atau orang miskin yang membutuhkan, dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama orang beriman. Orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Artinya, kita tidak berjuang sendiri. Hidup itu bukan hanya berjuang, namun juga bersedekah kepada sesama. Mengikhlaskan perjuangan agar sampai ke puncak, yaitu surga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin. Allah lah awal dan akhir, Allah lah tempat kita kembali. Allah yang memberikan kita rezeki, memberikan kita karunia dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, beberapa hari ini kita menyaksikan ujian yang luar biasa buat bangsa kita. Ujian yang dimana persatuan kesatuan kita sebagai anak bangsa dicoba dengan ragam perbedaan, dengan ragam pandangan, diuji dengan berbagai macam hal yang mana ini bisa rentan terhadap kebahagiaan dan rentan terhadap persatuan bangsa kita. Karena itu hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita menjadi saksi di mana beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, seorang putra bangsa gugur menjadi seorang syuhada, insya Allah. Ya, di dalam mencari nafkah untuk keluarga, di tengah bagaimana orang menyampaikan aspirasinya, tapi dia akhirnya gugur qadar Allah. Karena itu di awal acara ini, mari sama-sama kita doakan almarhum, semoga Allah berikan tempat terbaik ya, dan juga keluarganya diberikan kesabaran serta kekuatan keimanan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan juga pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Ujian tidak akan pernah lepas dari kita. Sekarang ujian yang kita hadapi adalah untuk bangsa kita. Tema yang kita angkat ini masih berbicara tentang bagaimana menghadapi ujian. Karena cara untuk menghadapi ujian adalah kekuatan keimanan.
Makanya tidak jarang ada orang mengatakan hidup itu adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Dan jawaban dari semua tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan semuanya ada di Al-Quran. Dan salah satunya yang akan kita bahas adalah dari surah Al-Balad. Dan untuk kesempatan pertama, mari sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian kita dengarkan kajian surah Al-Balad ayat 4 dan 7 bersama guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil Mursawa. Silakan Habib, fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan Dr. David Khalik dan juga para ulama yang hadir, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian baik yang di masjid ini maupun juga yang menonton Cahaya Hati Indonesia di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, afiah kepada kita semua, lahir batin, dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi surah yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian adalah surah Al-Balad. Ya. Surah Al-Balad ini adalah salah satu dari surah-surah yang merupakan Makkiyah. Ya. Kajian-kajian yang lalu saya sempat jelaskan perbedaan Makkiyah dengan Madaniyah. Makkiyah itu turun pada periode Makkah, Madaniyah turun pada periode Madinah. Walaupun tempatnya bisa tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi waktunya. Ya. Nah, apa sih keistimewaan surah Al-Balad ini? Ya, saya akan menyampaikan ayat ke-4 sampai ke-7. Ya. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan surah ini luar biasa dalam kondisi sekarang. Kata Al-Balad ya diartikan artinya adalah negeri ini. Ya. Alif lam di situ ma'rifah, alif lam ta'rif menunjukkan negeri yang dimaksud adalah negeri Makkah Al-Mukarramah. Ya. Kenapa? Karena Allah sebutkan di situ la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah. Wa anta hillun. Engkau itu tinggal, lahir, besar, berusaha, berjuang dan halal berada di negeri Makkah. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam mengakui cinta tanah air. Ya. Allah saja bersumpah dengan negeri Mekah yang mana merupakan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kan khusus Mekah. Ada enggak yang bukan Mekah? Ada. Ya, di surah Saba misalnya dikatakan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apa itu? Negeri yang indah, yang luar biasa dan Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, ini termasuk juga negeri kita. Nah, ini tadi dikatakan negeri kita sedang banyak cobaan. Yuk kita doakan para pemimpin kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para politisi kita diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin, memberikan teladan kepada rakyat, bangsa dan negara. Kita rakyat bangsa dan negara mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam ekonomi, kemudahan mencari pekerjaan, kemudahan membayar utang, kemudahan dalam segala urusan kesulitan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Al-Balad, negeri ini. Gitu ya. Nah lalu di ayat yang keempat Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami sudah menciptakan seluruh manusia, yang namanya manusia, fi kabad. Berada di dalam kesulitan kata Allah. Alangkah indahnya ayat ini, hebatnya ayat ini, Allah bersumpah dulu. La uqsimu bihadzal balad. Kami bersumpah dengan negeri Mekah, negeri yang sangat mulia. Itu ya. Yaitu tempat adanya Ka'bah, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, itu kan. Lalu kemudian kata Allah, wa anta hilum bihadzal balad. Kamu tinggal di sini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa walidi wa mawalad, dan demi bapak dan anaknya, yaitu Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Kita tahu di negeri Mekah itu sebagian riwayat menyatakan Ka'bah itu ada Hijr Ismailnya itu yang bulat, itu disebut Ka'bah karena itu adalah tumitnya Nabi Adam alaihissalam. Dulu pertama kali jatuh ke dunia itu tumitnya di situ. Maka disebut Ka'ab gitu ya. Jadi Ka'bah itu dari situ. Dan Nabi Adam itu dalam hadis sahih dikatakan tingginya 30 meter.
Ya, kalau ada orang bilang dinosaurus itu bisa makan manusia, dinosaurus paling tinggi itu cuma 18 meter, Nabi Adam 30 meter. Ya. Nah hadirin wal hadirat, kita kembali kepada tadi. Allah bersumpah berkali-kali. Ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Untuk apa sumpah itu? Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami sudah ciptakan manusia itu berada dalam kesulitan. Kalau kita sulit ekonomi, sulit cari kerja, sulit dalam kesehatan, ya berobat, sulit sampai kita pinjam uang, diusir dari kos-kosan, kontrakan, itu Allah sudah bersumpah dengan itu. Ya, sampai berkali-kali sumpahnya, lalu kata Allah, kami sudah ciptakan manusia itu dalam kesulitan. Ada huruf lam di situ, ya lam taukid. Ada qad juga taukid. Benar-benar manusia itu dalam kesulitan. Kita lihat dari sejak bayi, ya Bapak Ibu, bayi lahir nangis apa ketawa? Nangis. Habis itu apa? Susah hidupnya, terus belajar jalan, susah lagi. Belajar di sekolah, susah lagi. Bekerja, susah lagi. Nikah, punya pasangan suami atau istri, belajar lagi. Punya anak, susah lagi. Dalam seluruh hidup kita, kita selalu berada di dalam kesulitan. Maka jangan kita merasa heran. Kenapa ya hidup saya susah? Kenapa ya Allah saya, ya memang manusia itu susah kata Allah itu ya. Allah sudah katakan begitu. Tapi ada orang yang hidupnya enak-enakan, leha-leha. Ya biarin aja, Allah belum ngurusin dia berarti. Allah belum ngurusin dia, belum merhatiin dia. Lah orang paling mulia saja, orang paling mulia itu siapa Bu? Bapak. Nabi Muhammad SAW. Berat gak hidup beliau? Yatim, umur 6 tahun piatu. Kakeknya meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, dilempari batu, dipukulin, diperangin. Itu orang yang paling mulia. Jadi kalau kita mendapatkan cobaan, jangan kita kemudian, kenapa ya saya kok udah soleh kok malah begini? Ya begitu memang orang beriman. Ya. Lalu kata Allah, ayah sabu alla yaqdir alaihi. Apa manusia itu merasa bahwa enggak ada yang berkuasa atas dirinya? Kalau kita susah tuh Allah tahu. Kata Allah. Artinya apa? Kamu tuh usaha aja yang sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Jangan kamu maksiat. Nanti aku selesain. Kata Allah. Itu janji Allah ya kepada kita. Asal kita enggak melanggar aturan Allah. Terus namanya penyelesaian Allah tuh kadang enggak sekaligus semua. Dikit diselesain. Dikit ada jalan, supaya kita pahalanya nambah, dosanya sedikit, nanti boleh masuk surga, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu kemudian mereka berkata, yaqulu ahlaktu malan lubada. Waduh, saya ini kalau bahasa anak muda sekarang ini, gue ini sudah habis duit banyak gue. Lu gak tahu aja gitu kan. Buat belajar, buat kursus, buat kerja, ke luar negeri. Ya. Ngapain sih lu pakai ngatur-ngatur gue? Ya. Itu kata anak muda sekarang milenial ya. Kalau lu memang berasa lu nguasain segala sesuatu, lu punya mata siapa yang ngasih? Lu punya telinga siapa yang ngasih? Allah. Lu punya kepala otak siapa yang ngasih? Allah. Lu punya apaan? Ya kita tanya, gak punya apa-apa dikasih gratis. Apa misalnya kita bikin mata kita sendiri, setting gitu ya. Sedawit pasang, oh pas nih. Telinga, wah ini udah bisa dengar nih. Kalau kayak gitu boleh sombong. Saya udah keluarin harta banyak. Semuanya adalah dari Allah. Nah kemudian kata Allah dikatakan. Ayah sabu allayyarahu ahad la ilaha illallah. Ngeri ini. Ya. Apakah manusia itu merasa bahwa dia tidak ada seorang pun yang melihat dia. Ketika bermaksiat, ketika dia mengeluh, ketika dia putus asa, ketika dia segala macam. Allah itu maha melihat, maha mengawasi. Anda maksiat Allah tahu, Anda taat Allah tahu, Anda sabar Allah tahu, Anda syukur Allah tahu. Allah itu maha melihat terhadap kita. Nah maka kita jangan putus asa. Kenapa? Tadi Allah sudah bilang begitu gitu ya. Dari awal ya, bahwa manusia itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami sudah ciptakan manusia itu berada dalam kesulitan, termasuk kesulitan bangsa kita saat ini. Ini semua adalah takdir dari Allah. Kita berusaha, kita berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib Bu. Sama-sama. Pak,
Kita udah ngeliat ya apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini ya, melalui media sosial, melalui TV nasional, prihatin melihatnya ya, baik dari sisi khususnya di sisi rakyat ya yang ikut menyampaikan aspirasi, termasuk juga petugas-petugas ini kan juga anak bangsa juga ya, orang Indonesia juga bukan? Iya, mestinya dua anak bangsa ini sama-sama bisa bergandengan tangan buat memajukan Indonesia. Begitu ya Bib ya? Betul sekali. Nah, Betul. sekarang saya kasih kesempatan buat yang mau bertanya, angkat tangannya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ahmad Pudoli, berjamaah di Masjid Ar-Rahman ini. Saya mau bertanya, kalau saya sedang bekerja, berjuang, terus saya meninggal, gimana tuh Habib? Saya sebenarnya juga ojol juga. Oh iya. Iya, iya. Ya, makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ahmad dan para ojol, mudah-mudahan Allah mudahkan ojol se-Indonesia. Amin, ya Allah, Rabbal amin, alamin. ya Allah Allah, berikan amin, ya Allah. rahmat syahid ya kepada Afan yang meninggal kemarin. Amin, ya Allah, Rabbal amin, alamin. ya Allah, amin, ya Allah. Tadi pertanyaan Pak Ahmad dan mewakili mungkin yang lain. Kalau saya kerja, cari nafkah, lalu kemudian saya meninggal di dalam cari nafkah itu. Meninggal mungkin tabrakan, meninggal mungkin ditusuk orang gitu ya di jalan. Atau dilindes sama sesuatu yang besar. Itu Kayaknya bagaimana kenal itu ya. Apa syahid apa enggak itu ya. Jadi begini, ada hadis sahih begini yang menyampaikan begini. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala duna malihi faqutila fahuwa syahid. Barang siapa yang berjuang untuk memperjuangkan hartanya, barangnya, lalu karena dia berjuang mempertahankan itu, kemudian dia terbunuh, maka dia mati syahid. Artinya apa? Kita dirampok, ditodong, ditusuk orang, diambil barang kita pertahankan, kita meninggal syahid. Kalau kita benar beriman kepada Allah. Kemudian dalam lanjutannya, man qatala duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berjuang mempertahankan kehormatannya, lalu dia terbunuh syahid. Ya, contohnya apa? Mohon maaf. Ada perempuan, ya dia mau diperkosa, dia berjuang, lalu kemudian dia terbunuh, dia syahid matinya. Lalu man qatala duna ahlih fahuwa syahid. Barang siapa yang berjuang untuk menafkahi, memperjuangkan keluarganya, lalu dia terbunuh saat itu, maka dia syahid. Ya rawahun Nasa'i bisanadin sahih. Hadisnya diriwayatkan Imam Nasa'i dan sahih hadisnya. Jadi kalau kita yang penting apa? Bapak Ibu sekalian, jaga sholat, jaga kita bertakwa sekuat tenaga kita, jauhi maksiat sekuat tenaga kita. Kalau kita terbunuh, kita insya Allah mati syahid. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu perlu pahami bahwa yang namanya fisabilillah itu, jihad itu bukan hanya perang. Ya, dalam hadis lain dikatakan man sa'a ya ala walidayhi fahuwa fi sabilillah. Ya, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang berjuang mempertahankan kedua orang tuanya. Apakah kedua orang tuanya sakit, dia ngurusin gitu kan. Atau dia mencari nafkah untuk kedua orang tuanya. Maka itu dihitung jihad fi sabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian man sa'a ala ailatihi fa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang untuk keluarganya. Seorang suami berjuang cari nafkah tadi misalnya susah payah, panas dan sebagainya, maka dia juga dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Jadi jangan kita kemudian mempersempit namanya jihad itu cuman perang saudara kita di Palestina atau apa gitu ya, yang itu berarti jihad. Itu jihad yang paling tinggi, jihad qital. Tapi ada jihad-jihad yang lain, jihad ekonomi, jihad siasah, jihad pendidikan, jihad dalam nafkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa luas dan berkahnya agama Islam. Yang penting apa? Yang penting Bapak Ibu, kita sholatnya benar, ibadahnya benar, semampu kita jauhi maksiat, maka insya Allah Allah berikan fisabilillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Bu, Pak, saya jadi mau nanya sama Habib nih. Jadi kalau kita ngelihat seperti adinda kita almarhum Afan ya, beliau itu orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Qadarullah kejadian ya.
ketabrak dengan sesuatu yang besar. Boleh nggak kita mengatakan bahwa beliau itu adalah seorang syuhada? Tapi nanti jawabnya. Terus bagaimana hukumnya di dalam Islam? Apakah seperti ini boleh pihak keluarga menuntut hukuman mati buat orang yang melakukan itu? Sedang kau lihat dari sudut pandang yang lain, orang yang melakukan itu sedang melaksanakan tugas juga. Walaupun sebenarnya tidak ada perintah untuk melakukan lindes dan lain sebagainya. Begitu. Nah, gimana kita menyikapi ini? Ya, jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.